Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 14 sampai 15, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum aw auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Wahai orang yang beriman, sungguhnya di antara istri-istri kalian dan di antara anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian, maka waspadalah. Maka waspadalah. Allah menyebutkan dalam surat At-Taghabun ayat 14 bahwasanya di antara istri-istri ada yang menjadi fitnah, menjadi musuh. Maksudnya apa? Para ulama menjelaskan, ya, yaitu wanita tersebut menghalangi kita berbuat kebaikan. Kita terfitnah oleh wanita tersebut sehingga dia menghalangi kita berbuat kebaikan. Para ahli tafsir menyebutkan ada dua sebab tentang turun ayat ini. Yang pertama, jadi istri kalian, anak-anak kalian, ya, membuat jadi fitnah, jadi musuh bagi kalian. Yang pertama turun kepada seorang bernama Auf bin Malik Al-Asja'i. Dia memiliki istri dan anak, ya. Kalau dia ingin berperang, maka istri anaknya menangis kalau mau berjihad. Sehingga akhirnya istri anaknya berkata, "Engkau meninggalkan kami kepada siapa? Mau pergi kemana? Terus kami gimana?" Ya, akhirnya dia pun kasihan sama istri dan anaknya, akhirnya enggak jadi berjihad. Inilah musuh bagi kalian, menghalangi sang suami untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, diriwayatkan juga turun kepada tentang beberapa lelaki yang beriman dan mereka dari penduduk kota Mekah. Mereka masuk Islam. Sementara Nabi di Madinah. Wa aradu an ya'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa aba azwajuhum auladuhum an yad'uhum. An ya'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala mereka hendak pergi ke kota Madinah, dilarang oleh istri dan anak-anak, jangan pergi, jangan pergi. Akhirnya dia enggak jadi pergi. Mereka enggak jadi pergi kepada Nabi karena kasihan sama anak istrinya. Falamma hajaru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da zamanin tawil, setelah waktu lama akhirnya mereka pun berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ra'au an-nasa qad faquhu fid din. Mereka lihat orang-orang sudah banyak yang pintar, mereka terlambat. Karena baru ketemu Nabi belakangan. Ya. Akhirnya mereka jengkel sama anak istri mereka. Gara-gara anak istri saya akhirnya terlambat belajar. Yang lain sudah pintar, saya masih goblok. Kira-kira gitu. Hammu an yu'aqibu auladahum wa nisa'ahum. Akhirnya mereka bertekad untuk memberi pelajaran, menghukum anak dan istri mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, karena anak istri mereka yang membuat mereka tercegah untuk segera berhijrah kepada Nabi. Akhirnya hijrah mereka terlambat, akhirnya ilmu mereka sedikit. Akhirnya Allah tegur mereka, kata Allah, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya kalau kalian maafkan, berlapang dada dan mengampuni, maka itu lebih baik bagi kalian dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ini menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang beriman, sungguhnya sebagai istri kalian, sebagian anak kalian adalah musuh bagi kalian. Ayat ini menjelaskan bahwa terkadang istri kita menghalangi kita untuk berbuat kebaikan. Contoh, mengajari kita untuk pelit. Kita bersedekah, jangan dulu. Bangun rumah dulu baru bersedekah. Akhirnya enggak jadi bersedekah. Ya. Rumah belum jadi, sedekah enggak jadi, terus mati. Ya. Begitu, ya. Mau menyambung silaturahmi dengan kerabat, dilarang sama istri. Mau kemana kamu? Mau jenguk kakak saya. Enggak usah dijenguk, nanti aja lah. Dia juga enggak pernah nengok kita kok. Ya, ini enggak jadi. Enggak jadi. Mau kasih ibu uang berapa? 1 juta. Mau saya kasih ibu. Buat apa 1 juta? Ya buat ibu makan. Ibu tuh belinya makannya tempe tahu 200.000 saja. Jadi menghalangi kita untuk berbuat apa? Kebaikan.